4 ajaran para nabi yang diteladani Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ternyata menjadikan para nabi umat muslim sebagai teladan. Sudah beberapa kali pria yang karib disapa Ahok itu menyerukan jajaran pegawai negeri sipil, PNS, dan warganya untuk meneladani sifat manusia-manusia mulia tersebut. Dia kerap menggunakan kisah beberapa nabi, dari Sulaiman hingga Muhammad SAW sebagai contoh. Ahok tidak malu atau segan mencontohkan beberapa sikap nabi meski beragama Kristen. Dia memang pernah bersekolah di sekolah Islam saat masih di Belitung Timur. Dari situlah Ahok mendapat ilmu agama Islam dan kisah-kisah perjuangan nabi yang masih diingatnya hingga kini. Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan pernah berniat belajar mengaji dan membaca Al-Quran di sebuah masjid di kampung halamannya. Hanya saja ditolak oleh pengurus masjid. Bahkan oleh beberapa sahabat yang juga ulama sering berkelakar jika jiwa Ahok sudah Islam hanya saja belum mendapat hidayah. Sebagai non-muslim, suami Veronica Catan itu tidak canggung atau takut menggunakan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang dalam sambutannya kepada para PNS, suri tauladan ini disampaikan pula kepada bawahannya. Ahok memang dikenal salah satu pejabat yang bersih dan tidak korupsi. Jajaran oknum PNS DKI Jakarta dibuat gerah dengan segala sistem yang dibuat sehingga ruang korupsi menjadi semakin sempit atau tidak ada sama sekali. Rupanya, ketegasan untuk tidak menerima suap didapat dari ajaran Nabi Sulaiman. Dia ingat, Nabi Sulaiman pernah mengajarkan seorang pejabat tidak boleh menerima suap bila ingin membangun bangsa dengan baik. Nabi Sulaiman mengajarkan, negara akan runtuh kalau pejabatnya menerima suap. Anda kalau sampai menyuap, berarti Anda bodoh ya minta ampun. Lebih baik tidak jadi gubernur daripada nyuap hakim, ucap Ahok pada sambutan penetapan CPNS bagi pegawai honorer di Blok G Balai Kota, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2015. Karena saya ingin membangun bangsa ini, sambung dia. Ayah 3 anak itu akhirnya memulai pembangunan masjid di Balai Kota. Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari renovasi gedung Blok D Balai Kota dengan biaya Rp18.838.138.000. Masjid akan dibangun 2 lantai. Lantai pertama seluas 410 m persegi sedangkan di lantai 2 seluas 594 meter persegi. Masjid ini diprediksi bisa menampung jemaah 1.513 orang. Mantan politikus Partai Golkar dan Gerindra itu ingat bagaimana Nabi Muhammad dan sahabat menggunakan menara masjid untuk melihat umatnya manakala ada yang kelaparan. Hal itu bisa dilihat dari ngebul atau tidaknya dapur mereka. Dengan begitu, para pejabat atau pemangku kepentingan dilatih untuk peka terhadap keluhan dan permasalahan warganya. Konsep ini mirip dengan upaya Pemprov DKI Jakarta mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal serupa juga pernah diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Saya dapat bahasa ini dari Nabi Sulaiman. Saat itu dia berdoa kepada Tuhan begini, berikan saya hikmat dan bijaksana sehingga bisa mengadministrasi keadilan sosial, kata Ahok. Sejak masuk ke Jakarta bersama Jokowi, dia ingin menghapus stigma, sulit mencari pemimpin yang jujur dan berintegritas tinggi. Kebanyakan pejabat asyik dengan posisinya dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Berbagai cara dilakukan Ahok agar pandangan itu perlahan hilang di benak masyarakat dan PNS. Ahok pun memiliki tauladan sendiri untuk urusan memimpin. Mantan anggota Komisi II DPR itu memilih Baginda Rasulullah Muhammad yang jadi contoh baginya dalam memimpin Jakarta. Menurut dia, sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah yang diajarkan pada saat belajar di sekolah Islam itu sangat tepat untuk diwujudkan setiap pemimpin. Pemimpin buktikan itu saja, orang akan lihat kamu. Lihat saja lebih banyak manfaat atau mudaratnya buat masyarakat. Kalau manfaat jalan terus walaupun harus mengorbankan jabatan saya, ujar Ahok.
Seperti Nabi kan, Nabi memang sudah selesai di Nabi Muhammad, tapi fungsinya harus dijalankan pemimpin, melakukan kebenaran sekalipun kita korbannya. Tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 21 Desember 2015. Momen Maulid Nabi Muhammad dan Natal 2015 yang hanya berselang sehari dinilai menjadi waktu penting untuk menumbuhkan lagi rasa toleransi antarumat beragama. Bagi mereka yang tempat ibadahnya berdekatan bisa menggunakan momen ini untuk menunjukkan rasa peduli dan saling mengerti satu sama lain. Hal ini begitu disadari Ahok. Usai kunjungannya ke 4 gereja di malam misa Natal yang juga bertepatan dengan hari Maulid, Ahok ingat dengan pelajaran sejarah Islam yang didapatnya semasa sekolah dulu. Selama belajar, tak ada satupun perkataan Nabi Muhammad yang menjelek-jelekan Nabi Isa. Ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Aku belum pernah baca Nabi Muhammad jelek-jelekin Nabi Isa. Bahkan di hari meninggal pun masih menyebut sahabat Nabi Isa. Kenapa pengikut kedua umat ini bisa bermusuhan, ujar Ahok usai meninjau gereja Emmanuel, Jakarta Pusat pada Kamis 24 Desember 2015. Kamu cari coba di Al-Quran, kan ada beda 500 tahun antara Nabi Isa dengan Muhammad. Saya sekolah Islam, enggak pernah baca Muhammad menjelek-jelekan Nabi Isa. Jadi bagaimana bisa dua umat yang besar ini sekarang musuhan? Pasti ada salah tafsir, pungkas Ahok.